P5 yaitu tentang proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Nah, untuk P5 kali ini kita punya tema yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan, dan kita punya topik tentang pengurangan sampah plastik melalui daur ulang. Dan proyek profil pelajar Pancasila yaitu pembuatan tempat pensil dari botol bekas. Nah, sebelum kita melakukan P5 kita terlebih dahulu kita berdoa. Yang sudah ditunjuk silakan maju untuk pimpin doa. Materi yaitu kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya sampah. Dalam kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Nah, sehari-hari kita pasti membuang sampah kan? Ya. Sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Nah, kalau sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai dan itu berasal dari alam, yaitu misalnya sisa sayuran, ada kulit pisang, buah yang busuk, itu gampang terurai. Sedangkan non-organik itu seperti limbah sampah non-organik, merupakan sampah yang berasal dari benda hidup dan tidak semuanya bisa dikelola kembali. Nah, misalnya berupa plastik, botol kaca, kelereng, kertas, dan pembungkus makanan lainnya. Yang menjadi tujuan proyek P5 kita yaitu yang pertama, anak-anak memahami tentang pentingnya daur ulang dan konservasi lingkungan. Yang kedua, anak-anak bisa mengembangkan kreativitas dan keterampilan teknis dalam membuat proyek daur ulang. Dan yang terakhir, anak-anak diperkuat tentang nilai-nilai keimanan dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari pembelajaran karakter pelajar Pancasila. Kali ini, Pak Guru akan memperkenalkan proyek kita. Nah, kali ini, kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Proyek ini akan mengajarkan kita cara mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, agar menjadi sesuatu yang berguna. Selain melatih kreativitas, kita juga membantu menjaga lingkungan. Kita akan bekerja sama untuk memotong, menghias, dan membuat tempat pensil yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Mari kita kerjakan proyek ini dengan semangat dan penuh kreativitas. Pak Guru akan mempersilahkan Bu Marle untuk mengenalkan bahan-bahan dan mengumpulkan bahan-bahan untuk kerjakan proyek ini. Iya, baik anak-anak, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Guru, kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, ada alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, ada botol plastik. Yang kedua, ada penggaris, ada gunting, ada pisau cutter, ada sedotan, dan juga ada double tip. Nah, bagaimana cara membuat tempat pensilnya? Coba perhatikan Ibu Guru di depan. Yang pertama, kita siapkan botol ya, di botolnya. Kemudian kita memotong botolnya sesuai dengan ukuran. Jadi coba Ibu Guru memotongnya seperti begini ya. Setelah dipotong, kita harus menggunakan penggaris untuk mengukur ukurannya supaya tempat pensil ini dia sama ukuran. Perhatikan ya. Nah, kalau sudah diukur, tinggal kalian kasih rapi.
pensil dan juga bagaimana cara anak-anak menyediakan alat-alat yang dibutuhkan. Oke anak-anak, semua sudah mengerti kan? Sudah. Ini adalah macam-macam contoh tempat pensil dari daur ulang dari botol bekas. Coba semua perhatikan. Bagus kan? Bagus. Nah, tempat pensil ini merupakan daur ulang dari botol bekas. Nah, ini berguna bagi kita ya, supaya dapat mengurangi sampah plastik yang ada. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok, yaitu sudah terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita akan mengerjakan pembuatan tempat pensil dari botol plastik. Oke, sekarang Pak Guru coba lihat kelompok, ada yang sudah menyediakan tempat pensilnya dan alat-alat bahannya. Oke. Coba bisa ambil. Ketua kelompok ambil. Oke, kelompok 1 sudah menyediakan apa-apa saja? Ya, botol plastik ya. Oke, kelompok 2. Oke, sudah ya. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4 sudah silakan ya. Oke, baik. Karena semua sudah mempersiapkan alat bahannya, waktunya kita untuk mengerjakan proyek P5. Waktunya sekarang kita kerjakan. Waktunya kita kerja proyek.
Oke, jadi kita kelompok apa terakhir? Tenang. Oke, beri tepuk tangan. Oke, baik semua perhatikan. Ada pertanyaan referensi ya. Yang pertama, sudahkah kalian mengetahui sapa organik dan non-organik? Sudah. Yang kedua, apakah kalian tahu cara membuat proyeknya? Tahu. Yang terakhir, bagaimana? Apakah kalian suka? Suka. Nah, yang menjadi kesimpulan dalam proyek yang kita lakukan yaitu dalam proses pembuatan tempat pensil ini mengajarkan kita tentang pentingnya memperhatikan lingkungan dan bagaimana tindakan kecil seperti mengurangi sampah dapat memberikan dampak besar kepada bumi. Kegiatan ini juga merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan karena kita semua ikut merawat bumi yang Dia ciptakan. Dengan kita memahami bahwa setiap langkah kita dalam merawat lingkungan adalah bentuk tanggung jawab dan penghargaan terhadap ciptaannya, kalian menjadi lebih sadar dan berkomitmen untuk selalu melakukan tindakan ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengakhiri proyek kita akhiri dengan doa. Yang bertugas silakan untuk memimpin doa penutup. Oke, demikian